Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tabi'in. Wa ba'du, Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Yang saya muliakan Ketua beserta seluruh jajaran kepengurusan Masjid Jami As-Sakinah. Yang saya muliakan para imam, para alim, para orang tua, ibu bapak muslimin muslimat rahimakumullah. Mari kita memanjatkan puja-puji serta rasa syukur kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali bertatap muka malam ini setelah kurang lebih 1 bulan ya kita tidak bersua. Mudah-mudahan pertemuan kita ini disertai ridho, rahmat dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya hadirin, bersalawat bersalam kita kepada kekasihnya, memberi syafaat bagi kita umatnya di hari akhir, Nabiullah wa Rasuluh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan seluruh sahabat. Mari kita ucapkan bersama-sama, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lanjut ya, Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Masih ingat Pak sampai mana kita hadisnya? Terakhir pertemuan kita apa kemarin? Masih ingat gak? Menjawab bersin sudah? Belum? Belum ya? Belum. Baru salam kemarin ya. Salam sudah kan? Sekarang babun istihbabu tasmitil atis iza hamidallaha ta'ala wa karahati tasmitihi ila lam yahmadillaha ta'ala wa bayanu adabit tasmiti wal uttasi wat tasawubi. Bab menjelaskan tentang disunnahkan mentasmid orang yang bersin. Mentasmid itu apa? Mendoakan yang bersin mendapat rahmat Allah. Ya, bahasa Arabnya gitu. Tasmid. Tasmid itu mendoakan orang yang bersin agar dia diberikan kasih sayang Allah. Bahasa syariatnya tasmitul atis, istilah. Dengan catatan yang bersin tadi memuji Allah, baru kita ngedoain dia ya. Kemudian bahasan kedua, makruh itu lebih baik tak dibuat ya, lebih disenangi oleh Allah kita tak buat itu daripada melakukannya. Makruh mendoakan orang yang bersin agar dia dirahmati Allah kalau
setelah dia bersin tak memuji Allah. Paham ya? Kemudian menjelaskan etika bersin, etika mendoakan yang bersin, dan etika menguap, ya, bahasa Arabnya tasawuf, ada etikanya. Hadis pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu diriwayat Imam Bukhari. Innallaha yuhibbul mutas wa yakrahut tasawuf. Allah menyenangi bersin dan Allah tidak menyenangi nguap. Jadi Allah menyenangi dari kita kalau kita bersin, dan Allah tak menyenangi dari kita kalau kita nguap. Coba kalau menguap sama bersin itu ada sebab gak? Ada sebab ya. Maka kata Al-Khattabi, maknanya itu bukan pada bersinnya, bukan pada nguapnya katanya. Tapi yang disenangi oleh Allah itu adalah sebab-sebab yang menimbulkan kita bersin dan sebab-sebab yang menimbulkan kita nguap. Jadi Allah tak senang kalau kita melakukan hal-hal yang menyebabkan kita banyak nguap. Ya. Penyebab bersin itu katanya pertama khiffatul badan, wanfitahil masam, wa adamil ghaya fis syadaq. Badan kita ringan, kemudian kita punya tubuh, punya perut tak terlalu kenyang. Gitu ya. Berarti kalau tak terlalu kenyang, tak banyak makan. Ya. Kalau ringan badan berarti banyak gerak. Gitu. Banyak gerak. Gitu. Jadi Allah senang kalau kita melakukan sebab-sebab tadi itu. Ya. Gitu. Yang menyebabkan yang menyebabkan kita bersin itu tubuh kita tak terlalu berat karena tak banyak makan, berarti tak terlalu kenyang kan. Kemudian tubuh kita ringan karena banyak gerak, ya banyak aktivitas maksudnya. Berlainan dengan nguap. Kalau nguap itu efek dari golabati imtila'il badan. Badan ini terlalu penuh dengan isi. Wasaklihi, kemudian malas gerak karena berat tadi. Gitu. Nah ini ngepek nih Ustaz. Ngepeknya apa? Banyak nguap. Kalau tak banyak gerak, banyak nguap. Buktinya kalau kita banyak tidur, bukan sehat, makin ngantuk. Hanya nguap aja terus. Coba kalau gerak, betul nggak? Gerak. Jarang orang olahraga nguap kan? Pernah ada orang lagi main bola nguap? Tak ada. Paham ya? Nah itu. Jadi Allah menyenangi bersin itu artinya kata Al-Khattabi, Allah menyenangi penyebab-penyebab yang buat kita bersih. Allah tak senang kita nguap, artinya Allah tak menyenangi penyebab-penyebab yang membuat kita banyak nguap. Fa idza atasa ahadukum wa hamidallaha ta'ala kana haqqan 'ala kulli muslimin sami'a wa yaqulu lahu yarhamukallah. Kata beliau, kata baginda Rasulullah, apabila salah seorang kalian bersih dan memuji Allah, maka menjadi hak bagi orang muslim yang mendengar pujian yang dia ucapkan setelah bersin itu untuk mengatakan baginya yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu, semoga Allah merahmati kamu.
Nah ini yang dalam judul tadi disebutnya apa? Tashmitul atis. Tashmitul atis itu mendoakan orang yang bersin lalu memuji Allah dengan doa yarhamukallah. Paham ya? Semoga Allah merahmati kamu. Merahmati kamu itu artinya apa? Allah melimpahkan kasih sayang, ya. Allah melimpahkan kasih sayang, melimpahkan barokah, melimpahkan kebaikan, ya. Melimpahkan ampunan. Oh, itu rahmat. Wa ammat tasaubu fa innama huwa minasyaitan. Adapun muab, itu datangnya itu tak ada lain dari syaitan. Ya. Tadi yang mendorong kita banyak makan tuh kira-kira apa tuh? Akal sehat atau nafsu? Nafsu. Betul lah. Nafsu ini sejalannya dengan setan. Yang membuat kita malas bekerja, malas bergerak, malas beraktivitas, itu sebagian pendorongnya dari setan. Fa idza tasaba ahadukum falyaruddahu mastata'a. Kalau salah seorang kamu muab, maka berupayalah untuk menolak, menggagalkannya semampu dia. Upayakan semaksimal mungkin untuk tidak jadi muab. Cuman sakit ya untuk jadi muab, nahan sakit, bahkan sampai keluar air mata kan, ya. Tapi upayakan gagalkan. Gitu. Fa inna ahadakum idza tasa'aba dhahika minhu syaitanu. Karena salah seorang kalian bila dia sedang muab, maka syaitan menertawakannya. Berarti kita kena ejek setan. Ya, kena ejek setan. Untung setannya tak nambah ya. Di setan. Ini percaya aja lah dengan kita ya, dengan Nabi ya. Beliau bilang begitu, bahwa kalau kita nguap tuh setan tak tawa deh, senang. Kayak kita nonton Sule kan ketawa, ya. Mungkin setan nengok kita nguap tuh lucu mungkin ya, kayak kita nonton si Sule, ya. Jadi buat setan senang tuh tak boleh loh, Pak. Tuh ya. Buat setan senang sampai dia tertawa tuh tak boleh. Tertawa ini kan bukti senang. Ya. Indikasi Bapak senang itu tertawa. Gitu. Misalnya saya ceramah lucu, Bapak sampai terpingkal-pingkal. Itu berarti saya menyenangkan Bapak. Nah, setan tuh dibuat senang oleh kita kalau kita nguap. Maka kata Rasulullah, gagalkan nguap tuh, ya, biar setan tak jadi tertawa. Gitu. Kata Imam Musannif begini, udhifat tasa'ub ila syaitan li'annahu yad'u ila syahawat id yakunu min thaklil badan wastirkhaihi wamtilaihi. Nguap itu tadi dalam hadis dihubungkan kepada setan. Tadi kan kata baginda Rasul, dohika minhu syaitan. Kemudian di penggalan berikut sebelumnya, fa inna ma huwa minasyaitan. Jadi nguap itu dari setan. Udipa ila syaitan. Ngapa kata? Li'annahu yad'u ila syahawat. Karena setan ini yang suka dorong kepada ngikutin syahwat. Ya, yang suka ngedorong kepada kita untuk mau numpang ikut mengendarai syahwat. Nah, maksudnya gimana? At-tahdir minas sabab alladhi yatawalladu anhu dalik wa huwa at-tawassu' fil aqli. Nah, ini kata pensyarah hadis ini, bahwa hadis ini memberikan warning kepada kita untuk menjauhi
penyebab-penyebab yang bisa melahirkan itu, melahirkan apa tadi? Nguap-nguap tadi itu, ya. Apa itu at-tawassu fil akli? Berlapang-lapang dalam makan. Berlapang-lapang itu apa? Makan sepuas-sepuas. Jadi makan sepuasnya itu adalah berkendaraan syahwat. Nah, syahwat ini adalah yang ditumpangi setan untuk membawa kita kepada kecelakaan. Nah, gitu. Ini makanya dihubungkan kepada setan. Sedangkan bersin dihubungkannya kepada Allah. Betul lah? Dihubungkannya kepada Allah. Buktinya apa? Tadi yang bersin bilang apa? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Oh, berarti dalam bersin itu ada keterpujian. Kecuali 2020, 2021, 2022, orang bersin tuh bingung semua. Kita lagi Jumatan kan udah boleh Jumat tuh kan? Ada yang bersin, wah risau gitu lah. Nah, itu pengecualian, tapi itu udah berlalu ya, berlalu. Makanya nanti di depan ada etikanya bersin tuh, ada etikanya gimana. Kemudian masih dari Abu Hurairah kata beliau baginda Rasul sallallahu bersabda, "Idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah." Bila salah seorang kamu bersin, maka katakan alhamdulillah. Sunnah ya, sunnah ngucap alhamdulillah. Wal yakul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah. Dan hendaknya orang yang mendengar orang bersin tadi mengucapkan alhamdulillah, di sini disebutkan akhuhu, saudaranya, aw sahibuhu atau kawannya. Untuk mengatakan yarhamukallah. Ini akhuhu bukan dalam pengertian akhu nasab ya. Pokoknya orang yang seiman dengan kita itu akhun, saudara. Ustaz dengan saya kan tak ada hubungan nasab. Kalau saya bersin, saya bilang alhamdulillah. Nah, bahasa hadis hendaklah saudaranya. Nah, berarti dalam hal ini ustaz. Nah, saudara di sini saudara fil iman, ya, saudara fil iman. Bukan saudara dalam pengertian abang, adik, bukan begitu. Al sahibuhu atau sahib dia, sahabat. Sahabat tuh orang yang rela berkorban untuk orang lain, itu sahabat, ya. Kalau ustadz punya air segini, saya pengen minum, rela berbagi, nah itu sahabat, ya, sebut sahabat. Yarhamukallah, hendaklah dia mengatakan yarhamukallah, semoga Allah merahmati engkau. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul, bila saudaranya telah mengucapkan tasmid yarhamukallah, maka hendaklah yang bersin tadi mendoakan kembali saudaranya, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Yahdikumullahu, semoga Allah memberi petunjuk kepadamu, wa yuslihu balakum, dan semoga Allah membereskan urusanmu, keadaanmu. Oh, itu jadi saling mendoakan gara-gara bersin, ya. Nih yarhamukallahnya dah hafal nih. Yahdikumullah wa yuslihu balakumnya nih agak panjang ya. Yuk kita hafal dulu lah. Ya, saya bersin nih. Haji, alhamdulillah, ya Allah. Saya dianjurin oleh Nabi untuk ngedoain lagi orang yang doain saya. Saya ucapkan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberi petunjuk kepada kalian semua, dan semoga Allah memberikan keberesan dalam keadaan kalian. Ya, yang bersin tadi satu kan, yarhamukallah. Yang ngejawab bersin bisa jadi lebih dari satu. Maka dijamain yahdikumullahu wa yuslihu balak. Paham ya? Yahdikumullahu wa yuslihu balak. Atau kata para ulama maknanya gini,
Agar hidayah itu bukan hanya terkena kepada orang yang bersin doang, tapi doa hidayah itu untuk seluruh orang, baik dia yang mendoakan yang bersin tadi atau tidak. Yahdikum. Tadi makan yarhamuka. Kalau kama kamunya sendiri, kalau kum kamunya banyak. Ya. Wa yuslihu balak. Nah, gitu. Rawahul Bukhari. Silakan. Hati, kata saya, alhamdulillah. Kata saya, semana saya nak doakan. Supaya berefek doa lagi, kuatin, biar yang bersin dengar. Iya, biar dapat doa lagi. Semana saya nak doakan yahdikumullah. Saya bilang tak usah didoakan, wong dia tak doain saja, karena tak dengar kan. Kalau bersin berbarengan, Apa sih? Oh yes, betul. Ya contoh kemarin waktu mula. Iya. 3 orang bersin. Yang ucap alhamdulillah duluan. Oh, misalnya nih, bareng nih kan, Bapak sama Ustaz Ali. Haji dua-dua. Ustaz Ali duluan alhamdulillah. Saya ngedoain dia dulu, yarhamukallah. Bapak terdengar muji Allah lagi, saya doakan lagi, yarhamukallah. Paham Pak ya? Kalau Bapak dan Ustadz dengar saya ngedoain bareng-bareng lah, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Gitu. Diulang lagi Pak mujinya, karena sama-sama nikmat Pak. Sama-sama. Iya, misalnya Bapak nih kan, ada banyak kejadian, kita pun kadang bersin lebih dari 3 kali kan. Iya. Bersin itu Pak ala kulli hal, bersin pertama, bersin kedua, bersin ketiga itu nikmat Pak. Karena sama-sama nikmat maka pujilah Allah. Betul lah, pujilah Allah. Gitu kan? Dan bersin itu bukan kayak makan Pak, bukan boleh direncanakan. Kalau makan kan kenapa bismillahnya cukup sekali? Karena kita ada rencana kan untuk menghabiskan satu wadah itu. Kalau bersin Bapak bisa tak merencanakan nak 2, nak 3, nak 5 kan tidak. Betul kan? Jadi ulang lagi Pak, sunnah Pak, ngulang lagi. Ya kalau Bapak tak ngucap alhamdulillah pun no problem. Cuman masalahnya kalau Bapak tak ngucap alhamdulillah, orang yang dengar makruh ngedoain Bapak yarhamukallah. Gitu ya. Gitu Pak. Itu. Ini ada makna juga tak gini. Kalau orang dapat nikmat tuh kita harus senang gitu loh. Kalau orang dapat nikmat tuh kita harus senang. Buktinya senang apa? Ikut nimrung doain. Doanya bukan doain celaka, doain nambah kebaikan. Dia dah dapat nikmat bersin, lalu kita berdoa, ya Allah berikan kasih sayangmu kepada dia. Kan? Itu tanda maka kita senang dengan kesenangan orang. Paham Pak ya? Kemudian orang yang didoain pun harus balas kebaikan orang lagi, mukafaah namanya. Ya, gitu. Kalau didoain orang ya balas lagi dengan doa baik. Maka kita ngedoain lagi orang yang doain kita, yahdikumullah. Nah, itu ciri mukmin tuh. Ya, ciri mukmin tuh gitu. Senang orang senang. Ya, senang orang senang. Jangan dibalik. Gitu. Gelisah orang senang. Senang orang susah. Ini teruk nih, Pak. Ya. Teruk, stres tuh. Itu penyakitnya gede tuh di hati, ya. Itu di riwayat Bukhari. Berikutnya di riwayat Imam Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, kata beliau, saya mendengar utusan Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atasa ahadukum fahamidallah fasammitu." Bila salah seorang kamu bersin lalu memuji Allah, maka kalian semua yang mendengar yang bersin dan memuji Allah itu syammitu, bertasmidlah, berdoalah kepada Allah agar orang tersebut dirahmatinya.
ya. Fa in lam yahmadillah fala tusammitah. Dan apabila dia tidak memuji Allah setelah bersihnya, maka kalian jangan mendoakan dia dengan rahmatnya. Makruh tadi, makruh. Maka fokusnya itu jangan hanya kepada bersin, tapi apa yang dia ucapkan setelah bersin. Paham ya? Dah, memang enak dah bersin tuh plong, betul lah ya. Dah bersin tuh plong. Gitu. Bapak kalau mau cepat bersin, duduklah dekat kedai seblak. Seblak tahu kan? Itu langsung bersin. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu di riwayat Bukhari Muslim, kata beliau, ada dua orang lelaki bersin di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fashammata ahaduhuma wa lam yushammitil akhar. Yang satu oleh Nabi didoain yarhamukallah, yang satu oleh Nabi tak didoain yarhamukallah. Faqala alladzi lam yushammituh. Lalu orang yang tidak didoakan oleh Nabi dengan yarhamukallah itu berkata, atasa fulan fashammatta wa atastu falam tushammit. Si fulan bersin Rasul ngedoain dia, saya bersin Rasul tak ngedoain dia. Maka kata baginda, hamidallah, dia memuji Allah. Wa innaka lam tahmadillah, ente tak muji Allah, maka saya tak doain. Si fulan mau waktu bersin memuji Allah, kamu mah enggak, maka saya doain dia doang, kata Nabi. Paham ya? Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, Bapak sampaikan dengan orang-orang ya. Boleh jadi orang ini kan tak tahu semua ini. Betul? Bahwa bersin itu betul lah, bisa menjadi penyebab kita berzikir kepada Allah dengan memujinya. Betul? Nah, itu belum tentu semua orang ngerti. Betul? Nah, kalau misalnya Bapak satu kali dua kali ketemu kawan bersin tak ada muji Allah, boleh kita sampaikan ya, bahwa itu nikmat Allah, elok kamu mengakhirinya dengan pujian kepada gitu. Biar saya bisa mendoakan kamu. Paham Pak ya? Kemudian di riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah, kata beliau, nah ini etika bersin gimana? Kata beliau begini, idza antasa wa do'a yadahu aw sabaha ala fi wa hafada aw ghadda biha sauta. Baginda Rasul SAW apabila bersin, beliau meletakkan tangan beliau atau baju beliau atau kain beliau di atas mulut melihatnya beliau. Kemudian beliau Rasulullah SAW merendahkan suara bersinnya itu dengan tangan atau bajunya tadi. Gitu. Haji, jangan dilepas gitu. Nah, kan terminimalisir gitu ya volume suara bersinnya itu. Gitu etika. Terekam Rasul ya. Sampai bersin tuh ada tuntunan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Aduh ya Allah. Tapi kadang kita tahu malas juga ngamalin ya. Astagfirullah. Betul lah. Ya. Nah, mudah-mudahan ya. Ya paling tidak kita membaca lah ya sunnah Rasul. Mudah-mudahan Allah kasih anugerah ngamalin. Dah di hadis ke-6 di riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Abu Musa Al-Asy'ari juga radhiyallahu taala anhu, kata beliau, kanal Yahud yata'atasun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi berpura-pura bersin dekat Rasul. Yata'atasun itu gitu tuh. Pura-pura bersin. Makanya kalau pura-pura tahu tuh ta'alama pura-pura tahu. Pura-pura tahu tuh niru-niru orang alim. Tajahala pura-pura bodoh, pura-pura tak tahu. Dia tuh orang pintar tapi tajahala.
pura-pura tak ngerti. Ta'atasun itu gitu, pura-pura bersin. Berarti bersin-bersinan lah, apa? Pura-pura bersin. Yarjuna an yakula lahum yarhamukumullah. Harapannya orang-orang Yahudi itu bahwa Rasul ngedoain mereka dengan yarhamukumullah. Yang diharapkan oleh mereka tak jelema, malah Rasul berdoa begini, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini Yahudi misalnya, jangan kita lah, ini aja lah Yahudi ya. Nanti takut pula jadi Yahudi kan. Ini Yahudi. Gitu. Baginda Rasulullah misalnya di sini, pura-pura bersin, haji. Barang banyak nih, haji-hajiannya. Harapannya Rasul tuh berdoa gini, yarhamukumullah, semoga Allah ngerahmat kalian. Mereka girang tuh kalau gitu kan. Tapi yang Rasul doakan bukan itu. Yang Rasul baca dalam doanya bukan itu. Yahdikumullah, semoga Allah memberi petunjuk kepada kalian. Wa yuslihu balakum, dan semoga Allah membenahi keadaan kalian. Paham Pak? Dari sini kan kita bisa ngerti. Bukan hanya gufron ya, bukan hanya yaghfirullah, semoga Allah mengampuni lakum kalian. Yang dilarang tuh. Ternyata mendoakan orang kafir dengan rahmat Allah pun tak diizinkan. Buktinya Rasul tak mendoakan itu. Tapi kalau ngedoakan mereka dapat hidayah, ngedoain mereka mudah-mudahan Allah membenahi keadaan mereka yang seperti sekarang menjadi yang baik, itu boleh. Paham ya? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Paham ya? Jadi yahdikumullah mah kan tak mungkin lah Yahudi ngucap alhamdulillah kok. Itulah. Kan? Rasul ngedoain mereka yahdikumullah wa yuslihu balakum. Misalnya Ustaz punya kawan kan? Kan kawan kita tak seiman semua kan? Ada kawan kita dekat, betul lah. Istilahnya itu kawan sejawat lah, ya, kawan kerja. Bersin dia, boleh kita doakan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberi petunjuk kepada kamu dan semoga Allah membenahi keadaan hidup. Boleh. Ya, gitu. Jadi tak semua doa dilarang kita panjatkan kepada Allah untuk orang-orang yang tak seiman. Ada doa, ya, yang dicontohkan oleh Rasul, yang dipanjatkan beliau kepada Allah untuk orang-orang Yahudi. Yahudi zaman Rasul itu sudah sesat kalau tak mengimani Rasulullah, ya, meskipun mereka masih membaca Taurat, gitu ya. Kalau tak mengimani kerasulan Nabi Muhammad itu sesat, kafir. Tetap disebutnya kafir. Tapi Rasul doakan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Cerdas Yahudi itu ya, cerdas, mancing gitu. Cuman Rasulnya lebih cerdas, betul lah, tak termancing. Nah ini berpolitik tuh kayak gitu juga, Pak. Ya, kita harus lebih cerdas dari lawan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sallam idza tasaba ahadukum falyumsik bi yadihi ala fih fa inna syaitan yadkhulu fi. Bila salah seorang kalian nguap, falyumsik bi yadihi ala fih, maka dia harus menahan ya dengan tangannya di atas mulutnya itu. Fa inna syaitan yadkhulu fi. Karena sesungguhnya setan itu masuk dalam mulut dia. Jadi harus digini. Paham ya? Tahan. Gitu. Jangan sampai jadi tahan, jangan sampai setan ikut masuk. Nah. Berikutnya istihbabul musafahah indal liqa. Disunnahkan berjabat tangan ketika bertemu. Wa basyasatil wajhi, dan basyasah tuh muka kita saat bertemu tuh apa namanya? Kalau bahasa kita marah mah ya apa basyasah? Berbunga-bunga tuh apa? Tak masam. Ceria. Wa basyasatil wajhi, dan cerianya wajah. Disunnahkan ketika bertemu tuh berjabat tangan
dan ceria muka. Makanya berarti ceria muka itu harus nampak oleh orang yang kita jabati. Maka ketika jabat tangan tuh mata kita dengan mata kawan tuh bertatap. Paham ya? Tapi ini berat Pak kalau kita salamannya sama guru kita, sama kiai kita. Berat kita natap wajahnya itu, betul lah. Kalau kita antar kita kawan, itu biasa kan, bolehlah bertatap. Tapi kalau sama kiai, betul lah. Kita tak berani natap wajah, betul lah. Watak, makanya Pak, mohon maaf, kemarin kita sudah baca hadisnya waktu cerita Amr bin As. Kata beliau, kalau kamu dengan saya minta menyipati Rasulullah wajahnya, saya tak bisa. Kenapa? Sebab saya tak bisa menatap wajahnya Rasul. Jadi ada orang tuh, sahabat maksudnya, zaman Rasul tuh tak berani menatap wajah Rasul. Ya kita lah, mungkin kita pun ada kan orang yang begitu kita kagumi, kita muliakan, kita kadang tak sanggup, betul lah, malu gitu, ya. Wa takbilu yadir rajulis salih, dan disunahkan mencium tangan lelaki yang saleh. Jadi cium tangan tuh kata Imam Nawawi itu perbuatan baik, sunnah. Tapi yang diciumnya rajul salih, lelaki yang salih. Awas, bukan perempuan salihah ya, gitu ya. Perempuan salihah mah tidak tidak disunahkan oleh Ustaz dicium, ya tangan. Wa takbilu waladihi syafaqatan, dan disunahkan mencium anaknya, anak dia, karena menunjukkan rasa sayang. Wa mu'anaqatul qadim min safar, dan disunahkan memeluk orang yang baru datang dari perjalanan jauh. Ya misalnya orang berhaji nih, betul lah, dia pergi 40 hari balik, sunnah kita mu'anaqah itu bukan setakat jabat tangan, tapi bertemu badan, memeluk bahasanya, ya. Mu'anaqah. Wa karahatul inhina, dan dimakruhkan menghormatnya dengan cara membungkuk. Inhina tuh gini, belum sampai ke ruku, baru setengah ruku, itu inhina namanya. Ya, inhina. Kayak orang Jepang, arigato gitu kan. Kalau hanya nganggukin kepala boleh aja kan, bukan inhina itu, ya. Dari Abul Khattab Qatadah rahimahullah, kata beliau, qultu li Anas, saya berkata kepada Anas radhiyallahu ta'ala, akanatil musafaha fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabat Anas, apakah musafah, berjabat tangan itu ada terjadi di masa sahabat-sahabat Rasulullah? Kata Anas bin Malik sahabat ya, sahabat yang melayani Rasulullah kurang lebih 10 tahun. Kata Anas bin Malik, naam, iya, ada. Berjabat tangan itu ada terjadi di zaman sahabat-sahabat Nabi. Paham ya? Jadi bukan bid'ah. Ya, perbuatan itu masyhur terjadi di zaman Rasulullah SAW. Nah itu di riwayat Bukhari. Tapi jabat tangan ini kan bukan hanya di orang Islam aja, betul lah. Sekarang menjadi budaya dunia. Coba Ustadz lihat di KTT global, internasional. Putin jabat tangan dengan Pak Jokowi, ya, Biden jabat tangan dengan Pak Jokowi, Xi Jinping, betul? Nah, Xi Jinping pun jabat tangan, betul lah. Xi Jinping. Nah, itu jadi kebaikan global ya, jabat tangan. Bukan hanya kebaikan lokal umat Islam, tapi semua manusia menganggap baik. Nah, cuman kadang kita lihat di manusia pedalaman tuh kadang ada kayak di mana suku-suku dalam Afrika jabat tangannya tuh bukan gini kan. Ustaz nengok ada film yang lucu tuh. Nah, yang lucu tuh. Ada juga yang dia nempelin ke dada orang gitu kan. Ada yang gitu. Ya. Nah, kalau di Islam
Dah diakui jabat tangan. Makanya itu kelemahan virtual tuh gitu tadi. Tak ada bisa bersentuhnya kita punya kulit. Ya. Gambar kita nampak orang. Tapi sentuhan kulit mula masa tuh tak ada, saling bersentuh tak. Ya. Oleh karena itu maka time-nya kita ngumpul upayakanlah ada jabat tangan. Ya. Time kita ngumpul kayak di masjid kan ngumpul, betul lah. Bertatap wajah ada juga lah jabat tangan, betul. Nah mau balik, nah awal ketemu kan boleh. Nah. Dah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata beliau, lamma ja'a ahlul Yaman qala Rasulullah sallallahu. Tatkala penduduk Yaman datang ke Madinah, bersabda Rasulullah sallallahu, qad ja'a ahlul Yaman wa hum awwalu man ja'a bil musafah. Telah datang penduduk Yaman, mereka adalah orang yang pertama kali buat musafah. Jadi pencetus atau orang yang membawa budaya jabat tangan itu adalah orang Yaman. Jadi welcome Rasul tuh dengan budaya luar kan. Kan Yaman tuh di luar Madinah kan. Orang Yaman datang, mereka sudah punya budaya jabat tangan. Nah Rasul mempersilahkan, sudah tak ada melarang. Nah, maka kita umat Islam pun harus welcome dengan budaya-budaya baru yang tidak bertentangan dengan aturan prinsip-prinsip kita beragama, betul? Nah, jangan anti budaya, ya. Gitu. Karena budaya manusia itu kan berkembang. Ya kayak dulu lah, orang pergi haji jalan kaki, naik unta. Ya sekarang budayanya naik pesawat. Kan budaya itu. Betul lah, harus welcome. Gitu, harus welcome. Kecuali misalnya pengen dapat pahala saya nak jalan kaki ya silakan. Tapi jangan menentang budaya teknologi pesawat terbang. Harus welcome. Tapi kalau misalnya kayak orang Uban tuh pergi ke Arab Saudi naik sepeda sampai. Nah, bukan berarti dia anti pesawat, enggak. Pengen dapat banyak pahala. Di samping bisa lebih cepat, Kalau nunggu porsi berapa tahun lagi kan? Ah gitu. Jadi Ustadz kalau mau silakan. Mau naik sapi ke? Mau naik sepeda, silakan. Dan dia dapat penghargaan juga ya. Orang welcome loh. Salut gitu ya. Karena itu nyalinya bukan nyali kayak kita, Pak. Itu nyalinya harus nyali di atas rata-rata. Paling tidak nyali kaki lah. Kayu sepeda itu kan jauh, capek juga, Pak. Nah, dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu kata beliau, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimain yaltaqiyan fayatasafahan illa ghufira lahu qabla ay yatafarraqan." Ini dengan tidak ada dua orang muslim. Nah, kita muslim, abang muslim, saya muslim. Nah, ini dua muslim. Kita bertemu, Bang, yaltaqiyan. Bertemu tuh abang natap saya natap abang. Kalau virtual kan bukan bertemu, itu semi pertemuan. Coba abang julurkan di Zoom tuh. Disaut gak? Susah. Tak akan pernah ketemu. Lalu kita berjabat tangan. Setelah pertemuan itu terjadi, kita jabatan tangan. Apa kata baginda Rasul? Diampunilah mereka berdua sebelum mereka berpisah. Tanpa dibatasi, sebelum sholat, sesudah sholat, dalam masjid, di luar masjid, terserah. Yang penting kita bertemu. Paham ya? Yang penting kita bertemu. Orang yang menentang jabatan tangan setelah sholat tuh, Pak, ada catatan juga. Kalau kamu menganggap itu sebagai ritual sholat, katanya gitu, bukan mutlak. Artinya kalau kita lepas sholat tidak punya anggapan seperti itu, ya silakan, tak ada masalah. Paham ya? Gitu, bukan bid'ah yang akan karenanya kita ke neraka. Paham Pak ya? Nah, gitu. Atau kita ketemu di pintu masjid salaman, itu kan pertemuan juga. Pertemuan itu harus janjian. Kita datang, kita pergi, dia pergi, kebetulan pas-pasan bertemu juga dong. Paham ya? Oke. Ustadz, itu dulu yang bisa sampaikan, betul. Saya izin mungkin pekan depan atau beberapa pekan berikutnya kalau jadi ya, saya ada tugas di
perhajian ya. Jadi saya izin dulu lah ya. Izin dulu beberapa pertemuan hadir, minta doanya mudah-mudahan lancar ya. Nah, saya berangkat ke Batam. Berangkatnya ke Batam. Nah, minta doanya lah, mudah-mudahan berangkat juga ke sana. Mudah-mudahan pesawatnya mau bawa kan. Enggak lah, saya ke Batam aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.